Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau sharing cara ngedai kulit nabati dari warna natural ini ke warna hitam seperti ini. Ya, let's go. Iya, sebelum kita mulai ngedai, kenapa sih kita perlu ngedai kulit? Kenapa sih perlu ngewarnain? Ya, biar ada warnanya, yang pasti ya. Cuman ya gitu, kita pertama beli kulit selembar tuh, warna aslinya kan seperti ini nih. Nah, dengan beli selembar, kalau kita ngedai kita bisa dapat berbagai macam warna. Kayak misalnya kalau ngeblocking gitu, ya. Atau pengen yang di efek-efekin gini, kelihatan nggak? Nah, efek gini, ya. Atau di efek camouflage, mau di efek marble bisa gitu kan. Nah, efek marble. Kalau warna natural, ntar dia jadi ya patina-patina yang cakep kayak gini nih. Ini patina nih. Udah bertahun-tahun lah dari natural tuh jadi kayak gini. Gitu. Jadi si kulit Vectan nabati ini tuh kayak kanvas gitu. Apalagi kita sebagai hobis kan, sebagai entusias, sebagai entusias, pengennya ya beli satu lembar tuh, karena selembar tuh kalau yang bagus bisa sampai berapa juta gitu kan, ya 800.000 sampai sejuta lebih, 2 juta lebih gitu kalau yang lokalan. Kalau kita beli yang langsung warna kayak gini, udah nggak bisa diapa-apain, hitam aja terus gitu. Tapi kalau kita beli yang nabati, kita ngede ya gini, bisa macam-macam, tergantung kreativitas teman-teman dan klien gitu. Jadi pro kontranya apa? Pro-nya kayak tadi bisa kita kreasiin macam-macam. Terus jatuhnya jadi lebih murah. Jadi lebih murah karena kita ngedai sendiri, coating sendiri. Kalau yang udah jadi kan di daya sama finishing sama si pabriknya tuh. Jadi ada jasa itunya gitu. Kontraknya apa? Kekurangannya ngedai itu lama. Yang pertama lama. Makan waktu kalau teman-teman nggak sabaran atau nggak telaten, mending beli yang udah jadi aja, udah konsisten apa gitu. Terus kontranya lagi, kalau nggak hati-hati ya fail, jadinya rugi gitu. Jadi kalau buat penghobi kayak saya gitu, mending beli Vectan terus warnain macem-macem. Kalau teman-teman yang buat mau mass production, buat jualan brand sendiri, beli yang udah jadi aja gitu. Oh ya, kalau beli Vectan juga kan belakangnya kayak gini nih. Nah, ini bisa teman-teman bebas mau di blocking juga depan belakang gitu, atau yang kayak gini blocking depannya aja, belakangnya tetap natural gitu. Nah, jadi si Vectan ini benar-benar kayak kanvas lah gitu, buat berkreasi gitu. Kalau yang ini buat industri, kalau teman mau mass production. Jadi tuh peralatan yang harus dipersiapkan itu adalah pasti kulitnya, kulit Vectan ya, kulit nabati. Terus dye-nya, ini spirit base, ini water base yang bakal kita pakai. Terus aplikatornya bisa wool dauber kayak gini, atau bisa spons, bisa juga kain. Tapi kita bakal pakai yang spons. Sarung tangan,
biar nggak belepotan tangannya. Terus air buat mengencerkan water base kalau misalnya dibutuhkan, dan buat ngelembapin permukaannya dulu. Terus alas kaca, pakai alas kaca ini biar gampang dibersihin. Nah, perlu teman-teman perhatikan sebelum ngedye itu, kalau misalnya bikin letter tooling kayak gini nih, lakukan sebelum ngedye. Kenapa? Karena kalau misalnya salah, saya ini Yusuf Ibnu, tiba-tiba tulisannya bikin Yusuf pakai P, kan salah tuh. Biasa langsung ngulang saat itu gitu. Sedangkan kalau misalnya udah di dye, udah warna dulu nih, terus diketok salah Yusuf gitu, wah harus ini lagi, ngedye lagi dari awal kan, gitu. Sayang gitu, jadinya buang waktu, buang bahan juga gitu. Kecuali misalnya teman-teman punya tingkat kepercayaan diri level dewa, nah itu mangga, silakan di dye dulu baru kayak gini ya, terserah. Cuman kalau saya biasanya kayak gini, semua huruf lettering atau emboss apapun lah gitu kan, biasanya sebelum ngedye. Langsung proses dyeing dulu. Misalnya teman-teman pengen ngedye bagian depan belakang, saya sarankan bagian belakangnya dulu. Tuh, ini yang di dye. Setelah ini baru bagian depannya. Tuh, ini kebetulan buat jadi dompet, business card holder. Jadi bakal saya dye depan belakang. Kalau yang ini buat strap bagian depannya aja, karena belakangnya bakal dilem kan ntar nih. Nah ini. Oke. Ini langsung aja seperti ini. Nggak apa-apa nih, ntar kena bagian depannya nggak apa-apa, karena satu warna dia. Nah, ntar ya nunggu setengah jam lah buat kita aplikasi belakangnya nih. Tuh. Ini kenapa beda sama yang itu kulitnya, karena ini untuk cover, jadi dia agak lebih tebal. Itu lebih tipis, ini sekitar berapa ya, 1,2 kalau 1,4 mm ketebalannya. Sedangkan yang itu 1 mm, jadi buat interior. Ini buat bagian dalam, bagian cover, jadi lebih tebal. Kalau mau sama juga nggak apa-apa sih, selera itu mah. Jadi kita berkesenian ini teh, kesenian ya terserah teman-teman gimana seleranya gitu. Oke, ini kita biarkan kering dulu ya, 15 menit lah, sambil ngapain gitu. Teman-teman mau ngerokok ngapain bebas, biarin dulu. Nah yang ini bisa langsung nih, ini biasanya
Saya iniin dulu, dilembapin dikit. Ini kenapa dibasahin dulu? Karena biar si pigmen-pigmen dye-nya tuh ikut meresap ke dalam gitu. Kalau bahasa fisikanya apa sih, gaya kapilaritas air ya? Kalau nggak salah itu bahasa sainsnya gitu. Kalau udah rada lambat dia penetrasi ke dalam kulitnya lebih bagus gitu. Kalau di yang belakangnya tadi nggak digituin, kenapa? Karena ini tuh bagian grain itu dia lebih renggang si serabut-serabut dalamnya nih, jadi nggak perlu dibasahin juga masuk si dye-nya. Sedangkan bagian atas, bagian grainnya tuh lebih rapet itu, jadi perlu dibantu dilembabkan dulu sedikit biar masuk dye-nya. Oke, langsung aja. Ya, beda kalau yang bagian grain tuh langsung hitam gitu. Kalau ini enggak nih, karena lebih rapet dia, si ininya padat. Jadi bagian permukaan ini, bagian grain bakal kita 2-3 lapis lah biar jadi hitam pekat. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak pengen ikut kotor nih si ini ya nih, ini kan karena saya bakal dilem nih, jadi nggak bakal kelihatan juga, nggak apa-apa. Nggak pengen ikut kotor, biasanya saya double tipin dulu nih, double tip bagian ini ya, bagian flashnya nih, double tip, taruh tek, terus kita dye. Dengan begitu nggak bakal masuk ke dari samping-sampingnya ini gitu ya. Karena saya pernah nyobain dulu awal-awal banget lah, dulu banget main sikat aja, waduh, kayak gini lah gitu. Ntar si kulit-kulitnya jadi kayak gini, jadi melebar gitu ke dalam. Nah itu kan nggak bagus. Tapi ini karena kita bakal dye depan belakang, jadi nggak masalah gitu. Ya, kita biarin dulu ini sekitar 15 menitan lah. 15 menitan. Ya, kita lanjutkan ngedye bagian depannya. Udah rada-rada kering. Nah ini kayak gini nih belepotan nih. Kalau misalnya teman-teman pengen satu sisi aja, kalau ngedye ini, nah di double tipin dulu, double tip biar nggak belepotan. Ini karena kita bakal bikin hitam pekat, jadi bakal ditimpa-timpa terus, jadi nggak masalah gitu ya. Ya, basahin dulu biar menyerap. Jadi air itu kan sifatnya saling mengikat gitu kan. Nah, kalau di dalamnya udah ada airnya, unsur airnya, si dye-nya lebih gampang ikut ke dalam menyerap.
Ini saya untuk lapisan pertama senang pakai gerakan melingkar ya, biar rata. Apa? Dan ini nggak perlu terlalu ditekan ya, cukup nempel doang gitu. Kalau terlalu ditekan jadi apa ya, garis-garis ini tuh, garis-garis sponsnya kelihatan banget ntar. Nggak tahu di kamera kelihatan atau nggak, cuman di sini kalau dari mata saya nih belum hitam pekat, jadi bakal kita lapis lagi nanti. Tapi seperti biasa nunggu kering dulu, kita lakukan project lain. Kalau saya nih mau ngelubang-lubangin ini dulu nih, tusuk dulu pakai awl ya. Nih. Ya, habis nusuk ini bisa lah lanjutin ini. Oke, kita lanjut ke lapisan kedua untuk ini, lapisan ketiga untuk ini ya. Biasa cukup nempel doang, jangan terlalu ditekan, nempel aja, sekedar nempel. Lapisan kedua selesai, lapisan ketiga selesai. Ntar pas udah kering kita lihat lah butuh dilapis lagi nggak gitu. Kalau misalnya udah cukup, ya udah tinggal proses selanjutnya. Kalau kurang kita lapis lagi gitu. Ya, sambil nunggu kering saya mau jahitin dulu, eksperimen sekalian. Ini mungkin setengah jam lah. Oke.